Bisa bisa lihat ya, ini adalah topik kita hari ini. Yang ingin kita bicarakan adalah packaging, labeling, dan marketing. Nah, kalau kita lihat yang tadi yang saya katakan, problem kita selama ini adalah kita ini mampu memproduksi. Semua UMKM itu jago produksi. Karena UMKM itu bisa turun-temurun. Mas, suaranya kecil banget suaranya. Kenapa? Suaranya kecil banget. Suaranya kecil sekali. Oke. Sekarang bagus, Pak, Bu. Agak kecil, masih kecil loh, Pak. Iya. Oke, mungkin gini, teman-teman. Mungkin teman-teman Volume di handphone ya, di volume masing-masing dibesarin, teman-teman. Jadi kalau kecil itu biasanya udah, Pak, udah. Volumenya yang dibesarin ya. Pak Teddy udah Pak, udah oke, Pak. Oke ya. Kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, kembali lagi, kemampuan kita memproduksi itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena minimal keluarga kita suka dengan produk kita kan. Apalagi kita coba dengan teman-teman atau tetangga, jadi mereka suka. Sehingga kita ingin memproduksi lebih banyak. Dan yang permasalahannya adalah kita tidak mampu mendistribusi lebih luas. Kita tidak bisa mensasar pasar yang lebih besar ya, atau lebih berkelas. Kenapa? Karena ya memang yang dibutuhkan adalah ini, packaging dan labeling. Ini sangat penting, packaging dan labeling ini. Karena bagaimana mungkin produk kita bisa terdistribusi lebih jauh, lebih luas, dan tahan lama kalau dia tidak di-packing. Terus bagaimana orang akan mencari produk kita kalau produk kita tidak mempunyai identitas, kan? Nah, di sini karena tidak hanya sebagai produk, packaging itu bukan cuma sebagai apa namanya itu pembungkus ya, bukan cuma sebagai pembungkus tapi dia juga melindungi produk kita itu. Jadi dengan kita punya packaging, produk kita udah menjadi terlindungi. Kemudian kemasan itu sendiri adalah faktor yang cukup penting, ya kan? Cukup penting sebagai alat pemasaran. Orang mau cari produk kita kan cari merek, Pak, Bu. Cari kemasan yang cocok, yang ada di ingatan mereka. Jadi produk-produk itu kan selamanya yang produk makanan kalau di supermarket itu bukan jadi ada di dalam daftar menu ibu-ibu mau belanja, ya. Tapi itu adalah menjadi satu contact, begitu orang tertarik orang ambil. Jadi di sini penting sebagai alat pemasaran dan selain menjaga daripada suatu produk tadi, menjaga dari kerusakan dan lain-lain. Jadi pentingnya kemasan itu di situ. Nah, kemudian kemasan itu kan ada beberapa. Ada sebagai alat yang kenapa dia sebagai alat pemasaran? Karena sini berfungsi sebagai self service. Karena dia harus menarik, ya kan? Menyebutkan ciri-ciri produk kita kan ada ciri-cirinya, kemudian meyakinkan konsumen dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. Di labeling dan di packaging itu kan kelihatan sekali ya. Kemudian menjadi consumer affluence, ya, dia mempengaruhi ya. Jadi si konsumen itu bersedia membayar lebih mahal. Tapi kita berharap sebetulnya bukan untuk dia pribadi. Jadi kita jangan berpikir produk kita itu untuk dikonsumsi sama si pembeli, si buyer only, si buyer hanya buyer aja. Tapi kita berharap itu akan menjadi oleh-oleh. Sehingga dia belinya bukan satu. Bisa beli 2, bisa beli 3 karena buat tetangga depan, tetangga belakang, buat mertua, buat orang tua, buat atasan dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadikan affluent. Jadi berpikirlah kita punya produk, terutama produk makanan dan minuman itu kita menciptakan satu produk sehingga orang tuh menggunakan produk itu untuk given, untuk hadiah ke orang lain. Nah, ketika itu menjadi hadiah kan pembeliannya akan meningkat. Jadi bukan dikonsumsi sama si pembeli aja. Ini yang harus kita punya pikiran ke sana ya. Sehingga kita punya penampilan harus baik. Kebayang aja orang bikin donat itu di mana-mana enak, bisa orang kampung ibu-ibu bikin donat enak. Tapi kok nggak bisa bersaing dengan Dunkin Donat? Karena Dunkin Donat dia punya packaging bagus.
Sehingga Bapak kalau ngasih donat kampung sama donat Dunkin lebih ada kebanggaan kita kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Kemudian itu menjadi company and brand image. Jadi itu menjadi apa namanya itu citra ya, citra. Jadi kita perancangan dengan cermat dalam mempercepat konsumen menggali perusahaan atau merek produk. Jadi ketika orang lihat oh warnanya merah, kemudian apa namanya ada list putih, orang kebayangnya apa itu? Bisa aja orang kebayang ke apa namanya itu McDonald dan lain-lain kan. Kalau kuning ada tanda-tanda begini, oh itu Dunkin Donut. Orang langsung ke image dia langsung. Ya. Jadi itu mencerminkan kita punya perusahaan juga, apakah kita itu koperasi ataukah kita apa namanya itu yayasan, tidak masalah. Tapi produk kita udah cukup dikenal orang kan. Dan inovasi untuk opportunity. Jadi inovasi akan bermanfaat bagi konsumen dan memberikan keuntungan bagi produsen. Bagi si konsumen ini menjadi satu informasi yang menarik, menjadi sesuatu kebanggaan bagi dia memiliki itu, dan bagi si produsen otomatis menjadi omset gitu kan. Oke, selain berfungsi sebagai media pemasaran, juga sebagai logistik. Nah, jadi kalau kita salah barang ini, tentu tidak penyimpanan juga nanti tidak akan baik dia. Jadi di sini adanya untuk menarik daripada perhatian kepada sebuah produk itu dan memperkuat citra produknya. Jadi produk kita itu punya merek, punya apa, punya packaging yang bagus sehingga menjadi perhatian orang kayak gitu. Dan jadi pelindung produk dalam pergerakan kehancuran dan busuk. Misalnya kalau Bapak mau kirim tetangga sih nggak perlu kan. Tapi kalau udah kirim ke antar kota, antar pulau, itu harus ada packaging untuk menghindari rusak sehingga sampai di tempat tujuan masih bisa tetap dikonsumsi orang, masih bisa dipakai orang. Kalau enggak, ya kalau udah hancur, rusak kan percuma kan, nggak bisa bahkan orang komplain kan, atau mencegah kemungkinan hilang melalui pencurian ataupun kesalahan penempatan. Si supermarket mau stok namo, mau naruh barang juga kan harus apa namanya itu dia memberikan klasifikasi, ada warna merah atau mungkin abjad atau apa kan. Nah itulah fungsi daripada kemasan tadi. Nah sedangkan label pemerekan ini, pelabelan itu adalah merupakan informasi tentang produk yang dikemas. Jadi produk kita udah dikemas, kemudian dikasih merek. Apa merek dagangnya? Kemudian dikasih identitas produsen. Dari siapa yang memproduksi? Produksinya dari apa? Misalnya kelompok usaha apa gitu ya. Kemudian siapa yang support? Misalnya ada dari kecamatan apa, mungkin dari universitas apa, mungkin dari Kadin, support by Kadin gitu kan, itu menjadi apa? Menjadi satu apa namanya? Credit point, positive point buat si produk kita. Oke. Kemudian isi bersih. Nah, komposisinya perlu kita tampilkan kan, berapa gram ini? Oh, ini cuma 250 gram. Abon ikan misalnya ini 500 gram gitu kan. Kemudian bahan yang digunakan, dia komposisinya apa aja, dia mengandung apa aja, terigu atau apa, itu harus dijelaskan dalam label ya. Jadi ini persyaratan untuk masuk ke supermarket dan minimarket ataupun mau ekspor ya. Kemudian yang lainnya adalah kadaluarsa, expire date-nya. Kapan diproduksi, kapan, terus kapan ini masa berlakunya. Nggak bisa kita tidak bikin expired. Jadi akan di-reject sama minimarket atau supermarket kalau kita tanpa ada expired. Ya. Kemudian kode produksi. Kenapa harus ada kode produksi? Karena ketika ada masalah di satu produk itu, kita melihat kode produksi yang mana yang harus ditarik dari peredaran. Jadi jangan semua yang kita produksi ditarik, sehingga kita akan rugi. Dengan kode produksi nomor berapa, sehingga semua yang kode produksi itu kita tarik kalau misalnya itu ada masalah. Nah, izin edar. Izin edar ini kan nempel di satu produk kita. Apakah dia PIRT, ini untuk industri rumah tangga, atau MD. MD ini artinya makanan dalam. Nah, biasanya MD ini, pertama, produknya itu mengandung protein yang tinggi. Protein, lemak, termasuk mineral. Air mineral itu harus MD. Makanan yang punya protein gizi seperti ikan, daging, susu itu harus MD. Keduanya adalah MD itu harus pabrikasi. Kalau misalnya, oke, sekarang dia bikin keripik singkong.
masih dalam bentuk home industry, tapi dia punya market udah besar, itu udah harus pakai pabrik, kapasitas produksinya tinggi, dan itu sudah harus MD. Nah, MD dan ML ini makanan luar. Kalau misalnya dari import dari luar itu namanya ML. Nah, ini harus izin Balai POM. Kita harus mengajukan ke Balai POM, itu di tingkat pusat. Oke? Kalau PIRT bisa di kabupaten, bisa di kota, bisa di provinsi. Itu cuma penyuluhan. Jadi si Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perdagangan dan industri memberikan penyuluhan bagaimana cara menggunakan bahan obat, bahan makanan, misalnya pewarnanya harus jelas, kan gulanya dari apa itu. Ini penting. Jadi saya sebetulnya ada permintaan dari grup Mart di Malaysia. Jadi di persyaratannya minta halal dan apa aja dan BPOM. Jadi kalau PR itu nggak bisa terima dia. Jadi udah minimal MD. Nah ini saya akan bantu distribusi ke Malaysia. Mereka butuh. Dia akan beli dan bayar cash itu produk-produk kita. Nah kemudian kualitas dan kapasitas. Jadi kualitas daripada produk kita bagaimana? Kelihatan di situ kan. Kapasitasnya berapa banyak kita memproduksi. Dan halal. Halal ini sudah menjadi sesuatu keharusan kan. Produk ini prosesnya bagaimana itu nanti ada dari kalau tempo hari kan di LPOM dari MUI ya, sekarang dikembalikan lagi ke Depak atau kemana saya belum tahu lagi monitor lebih jauhnya. Kandungan nutrisi atau AKG, di situ kan ada istilah AKG, angka kecukupan gizi. Nah itu juga harus ditampilkan apalagi untuk kualitas ekspor. Oke, supermarket pun sudah membutuhkan itu. Nah ini semua harus kita pajangkan ke kita punya produk menjadi label produk kita. Jadi produk kita pertama udah tampilannya udah cantik, terus dengan adanya persyaratan-persyaratan ini akan memenuhi persyaratan sehingga orang yakin membeli produk kita. Dia expirednya memang belum expired, kemudian apa namanya itu kandungannya apa, halal dan lain-lain ya. Kemudian izin edarnya ada, sehingga orang lebih pede untuk membeli produk kita. Jangan seperti ini. Ini kan bisa aja kita bikin seperti ini kan, tapi untuk siapa yang mengkonsumsi ini? Apakah tetangga kita atau keluarga kita? Boleh. Tapi kalau kita udah berpikir untuk lebih luas, harus yang lebih cantik tampilannya. Nah, di sini apa ada kemasan itu kan ada yang primer, yaitu langsung di wadah menjadi misalnya kaleng susu, misalnya botol minuman itu kan langsung di wadah. Itu menjadi kemasan yang utama dia kan. Kemudian kemasan yang keduanya itu kemasan yang ini berfungsi utama melindungi kemasan yang lain. Seperti misalnya karton. Jadi misalnya dia udah di dalam botol masuki isi misalnya aqua ya. Aqua gelas itu kan ada 48. Dalam kemasan utamanya adalah gelas. Kemudian dikemas lagi dalam kardus yang isi 48. Sehingga orang mau kirim mau kemana-mana kan gampang, nggak kepencet, bisa masuk ke bos, masuk ke mobil box dan lain-lain kan aman, itu kan? Ini seperti dikatakan tadi karton atau ada kaleng susu, kotak kayu bisa aja kan? Misalnya buahan kan pakai kotak kayu orang kirim-kirim kan, pakai sayur misalnya itu kan pakai kotak kayu dan bungkus dan sebagainya. Kemudian kemasan yang ketiga adalah yang tersier ataupun yang quarter. Artinya yang ketiga dan keempat itu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan atau untuk pengiriman kan atau apa namanya itu identifikasi. Jadi untuk menjadi identifikasi kita juga kemasan bisa aja dalam bentuk kontainer atau dalam bentuk box yang lebih besar. Jadi dari kardus isi 48 yang besarnya dalam bentuk koli, kolinya besar lagi, isinya mungkin isi 10 dari 48. Jadi ini yang menggunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Kalau kita kirim ke antar pulau, antar kota, ini akan menjadi pengaman bagi produk kita. Nah ini contoh kemasan yang sekali pakai. Ini kan tidak tahan lama, biasanya produk yang sekali pakai ini tidak tahan lama. Paling mereka pakai untuk kurun waktu di bawah 8 jam. Selebih itu barang itu rusak biasanya kan. Ini bisa langsung dikonsumsi karena dia untuk sekali pakai. Kemudian
Ya, ini keterangannya ya. Nah, kemasan yang dapat dipakai berulang. Seperti ini, botol gini kan. Jadi dia bisa diulang lagi. Ini kan bisa tidak dibuang, ini kan bisa dibeli kembali sama si produsen. Konsumen bisa balikin lagi, kembali lagi dalam bentuk agen, kemudian didaur ulang dan dipakai lagi. Kemudian kemasan yang tidak dibuang. Nah, ini kan bisa menjadi souvenir bagi kita ya. Kita bisa, produk kita bisa dipajang orang, nanti kan ada merek kita punya, jadi orang akan cari nanti. Jadi ini menjadi sarana promosi kita juga. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Kalau kotaknya bagus, bisa aja orang simpan misalnya untuk ibu-ibu yang punya anak gadis, anaknya udah besar, boneka Barbie-nya bisa disimpan di kotak kita. Jadi itu kan bisa menjadi menjadi promosi kita sepanjang masa itu. Jadi ini perlu juga kita pikirkan untuk produk kemasan-kemasan yang seperti ini. Karena biaya promosi itu kan sangat mahal kan. Satu-satunya cara kita dengan begini. Jadi kemudian contoh packaging dan labeling ini contohnya. Ini yang sudah ada nih. Kita punya teman si Pak Rizal Gibran ya, dia punya produk ikan. Nah ini contohnya, namanya ada, kemudian ini rasanya apa, ada halalnya di sini kan. Kemudian ini ada gramasinya, beratnya, ada ininya ada izin edarnya. Nah ini pakai PIRT. Saya sudah sarankan ke beliau ini sudah harus MD, nggak boleh lagi PIRT karena ini kandungan gizi kan. Ikan itu mengandung gizi, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Gizi protein itu rentan sekali untuk rusak, rentan sekali terkontaminasi dengan mikroba ataupun bakteri lain, sehingga barangnya cepat rusak. Walaupun di packaging dengan aluminium foil, ya. Tapi syarat dari pemerintah itu yang begini harus sudah pakai MD. Oke. Nah ini di balik belakangnya kan ada ini AKG-nya, angka kecukupan gizinya ada nih. Dia punya AKG, kemudian keterangan-keterangan lain, bahkan di sini ada barcode-nya ya. Nah ini ada QR atau barcode ya. Karena ini di supermarket sudah harus menentukan harus adanya barcode begini atau label kayak gini, karena kalau tidak ada ini dia akan kasih label dari si supermarket dan kita harus bayar. Misalnya kalau satu produk kita itu dia harus bayar Rp50, kebayang kan? Kali berapa banyak kita kirim, kepotong kita punya tagihan Rp50. Padahal ini bikin barcode ini mungkin cuma Rp5 karena jumlah banyak kan produk kita ditempel. Boleh dikasih yang lain-lain di sini kan, kontak personnya misalnya lewat apa, di medsosnya apa, bisa. Ini adalah labeling, contoh-contoh. Ini ada ada kode-kode begini kan bisa kita ini memperkuat kita punya produk. Nah, solusi tuntas itu adalah satu kelompok teman-teman yang kreatif disupport sama Universitas Pasundan di Bandung dari Teknologi Pangan Unpas. Nah, kita di sini melakukan kegiatan adalah membantu desain packaging, desain logo, laboratorium pangan, diversifikasi pangan, keamanan pangan, nutrisi, gizi pangan, mutu pangan, dan pangan sehat. Jadi kita punya lab ini, ada lab laboratoriumnya yang akan support. Kalau misalnya teman-teman atau bapak-bapak mau kembangkan produknya, bukan cuma di desain packaging atau logo, tapi bagaimana angka kecukupan gizi itu kan kita bisa bantu. Selama ini kan dari Sukopindo bisa kan, tapi dari kita artinya lebih gampang prosesnya ya. Kemudian diversifikasi produk, misalnya bapak punya produk apa mau dikembangin jadi apa gitu kan. Misalnya orang bikin namanya itu kerupuk singkong. Nah, diversifikasi bisa aja keripik singkong itu dengan taste, dengan rasa keju, rasa apa itu diversifikasi namanya kan. Jadi melebar produk kita lebih banyak lagi, bukan satu produk. Kemudian keamanan pangannya. Nah, keamanan pangan ini dilihat bagaimana ininya bahan-bahan bakunya, tahanannya, kemudian nutrisi dan lain-lain ya. Pak Sukri bisa dengar suara saya, Pak Sukri? Boleh? Ya, sebentar. Teman-teman semua, ini ada timing pengingat bahwa 5 menit lagi login kita mati dengan sendirinya. Nanti kalau mati dengan sendirinya kita masuk lagi dengan login ID yang sama ya. 5 menit lagi mungkin kita akan mati sendirinya seperti biasa ya. Silakan Pak Sukri dilanjutkan Pak Sukri. Oke. Saya punya mungkin tidak sampai 5 menit Pak, ini udah mau habis. Kemudian laboratorium pangan yang kita miliki itu ini Pak Bu.
Jadi kita bisa mengecek kandungan protein, asam amino, kandungan lemak, minyak. Jadi kita mau serius kan usaha kita karena mau naik kelas kan harus betul-betul kita perhatikan sehingga kebutuhan konsumen itu apa itu yang bisa kita support. Kandungan lemak, minyaknya bisa dicek di situ kan. Jadi orang, oh ini high kolesterol, atau orang ini bahaya nih. Ternyata kandungan lemaknya kan rendah, minyaknya sedikit, jadi tidak mengandung kolesterol, aman buat jantung si konsumen kita. Kandungan karbohidratnya bisa dicek, mulai gula, pati, serat, pangan, dan lain-lain nih. Kandungan vitamin juga, apakah dia mengandung vitamin A, B, C, dan D, ini bisa dikeluarkan dari kita punya lab. Kandungan mineral juga, kemudian kandungan zat-zat fungsional seperti ada antioksidan dan lain-lain ya. Kemudian kandungan zat organik yang berbahaya apa enggak di sini ada, kan kita cek. Kalaupun ada, bagaimana kita meminimais dia punya apa namanya itu risiko-risiko tadi dengan apa teknologi pangannya. Kandungan kalori, kemudian penentuan angka kecukupan gizi yang tadi yang ada satu lembar AKG itu kan. Kecukupan gizinya dia berapa ini dibutuhkan kalau kita untuk ekspor. Kemudian penentuan batas kadaluarsa, ya kan? Kita nggak bisa menerka-nerka kita, wah ini akan expired sekian, nggak bisa dong. Harus ada penelitian laboratorium itu. Jadi jangan sampai nanti barang kita masih beredar tiba-tiba jamuran, tiba-tiba orang makannya jadi diare, ada orang jadi batuk dan lain-lain, kan itu bahaya. Jadi kan akan dibredel kita punya produk dan pabrik. Kemudian kehalalan kita juga bisa cek dan sebagainya. Bahkan pendampingan untuk pelatihan pun kita punya ruangan di Bandung. Nanti kita bisa ke Bandung kalau untuk ini, karena saya juga tinggalnya di Bandung. Oke, cuman itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kita kembali lagi ke moderator. Silakan Pak Deddy. Baik, terima kasih Pak Supri, luar biasa ya teman-teman semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Supri tadi tentang packaging, labeling, dan marketing. Jadi tiga hal yang disampaikan secara sekaligus. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, mungkin akan saya tunjuk nanti. Silakan Pak Kusnandar. Lagi Pak Teddy dan teman-teman semua, termasuk juga Pak Supri, terima kasih atas bahasannya, cukup menarik sekali mengenai packaging. Pak Supri, saya Kusnandar. Ini kemasan saya, keripik tempe aneka rasa. Keripik tempe aneka rasa, Pak. Yep. Ini dia. Dan ini juga, ini kemasan terbaru saya sudah ada AKG-nya. Tetapi begini, Pak. Tadi saya menarik sekali tentang jangkauan pasar Bapak yang mengenai tentang ada ke Malaysia ya. Tapi ya, saat ini memang saya baru memulai usaha Pak, baru lebih kurang 10 bulan ya Pak ya, mulai usaha. Sekarang ini juga pasar saya juga sudah baru sampai lintas provinsi Pak, yaitu kebetulan saya di Medan, baru sampai Aceh Pak. Jadi produksi juga masih dalam 1 bulan masih jumlahnya di bawah 3.000-an Pak, masih sedikit. Jadi ini masih statusnya PRT. Jadi ini masih belum bisa ya Pak ya untuk menambah pasar ekspor ya Pak ya. Ya, persyaratan dari luar itu ada ini Pak, ada MD dia, ada Balai POM. Ya, kalau PRT dia nggak bisa terima dia. Karena kita kan masih ini Pak, masih itu nggak memang nggak bisa ya Pak ya itu Pak ya. Itu syarat utama mereka. Dia mintanya halal dan ada BOI. Kira-kira ada Pak, kira-kira ada dari Bapak ada nggak kira-kira suatu usulan buat kita ini yang masih baru memulai usaha tetapi sudah memiliki kemasan seperti ini? Karena memang saat ini kita juga seperti Bapak bilang tadi itu kita apalagi dengan kita sekarang ini memang saya sudah merambah ke pasar modern, tetapi karena ada baru memulai ini agak tersendat. Jadi ya gini ya kita mangkrak lagi Pak ini mengenai pemasarannya. Ya, memang ke depan kan kita sudah berpikir dengan KDN ya. Distribusi itu kan ada 2 Pak, ada yang offline, ada yang online ya. Nah, yang offline kami berharap nanti semua kantor cabang ataupun kantor perwakilan Kadin di seluruh Indonesia itu akan menjadi etalase, menjadi tempat kita pajang produk. Kemudian saya juga sebagai ketua umum Asati, di setiap provinsi kita punya ketua DPD.
Kantor travel agent itu bisa juga menjadi nanti kita bikinin satu etalase untuk majang produk di daerah provinsi itu. Nah, ini untuk membantu distribusi